dengan berat hati. Saya sudah nanya ke semua ustadz, saya sudah belajar di mana, baca dimanapun, juga saya sudah nanya dengan guru saya waktu itu. Ternyata memang nggak bisa, nggak boleh kan tadi ya, gitu ya. Jadi artinya kalau salah satu suami atau istri sudah masuk Islam, secara agama kan pernikahannya sudah batal. Jadi ya dengan terpaksa ya saya berpisah baik-baik. Gitu. Tapi alhamdulillah anak saya yang paling bungsu, yang kecil, ada berapa? Ada tiga laki-laki. Yang kecil, alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Duanya? Asking ChatGPT if Jesus is a prophet or a god. Question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a god. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than one paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns closely with the role of a prophet. While there are instances where he is referred to in divine terms, the overall narrative emphasizes his role as a servant and messenger of God. Wow, my mind is blown. Hey, Muslims and Christians, I have a question. Yes. Does God have a God? Nope. He's the only one. Our creator. So, when Jesus says my God in John 20:17, who's he referring to? He's referring to our God. Who's Jesus' God? The Father. So, the Father is the God of Jesus? Correct. So, Jesus is not God? Actually, Christians believe Jesus is God too. But I thought God doesn't have a God. That's correct. What does the Quran say? In the Quran, chapter 575, the Messiah, son of Mary, was a messenger of God. Chapter 1930, Jesus says, "Indeed, I am the servant of God. He has given me the scripture and made me a prophet." Oh wait, we say that too. Matthew 21:11, Jesus the prophet of Nazareth. John 14:19, a woman says to Jesus, "I see that you are a prophet." John 6:14, after the people saw the miracles of Jesus, they began to say, "Surely this is the prophet we were promised to come into the world." I'm even more confused now. How does that work? Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia Channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan ini kita akan membahas sosok dari Donny Tan, seorang apologet yang sangat lagi viral ini ya, yang sedang lagi naik daun, terkenal, dan saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan yang namanya Donny Tan. Di kesempatan ini kita nggak akan membahas ataupun membedah Bible, membongkar Bible, enggak, santai teman-teman ya, terutama teman-teman dari Kristen maupun Laskar Polycarpus. Kita sedang tidak membongkar isi Bible, tetapi kita ingin memperkenalkan sisi lain dari seorang Donny Tan. Teman-teman banyak yang penasaran, sebenarnya kehidupan pribadi Donny itu gimana gitu. Karena di setiap kesempatan,
teman-teman lihatnya itu Kodondi itu sendirian, kalau nggak bersama istri beliau, tapi nggak pernah nampak anak-anaknya. Terus ya, apakah Kodondi itu sebelum memutuskan mualaf sudah pernah menikah? Ya, apakah ada pertentangan dari keluarganya? Bagaimana reaksi keluarganya? Siapa istri beliau? Kan begitu. Banyak yang nanya kepada saya, teman-teman. Banyak yang penasaran dengan sisi lain atau kehidupan pribadi dari Kodondi. Dan sebenarnya ya kami tahu, kalau yang cukup dekat dengan Kodondi ya kita tahu kisah Kodondi. Cuman kan nggak elok kalau saya yang sampaikan. Ya kan nggak pantas juga saya ceritakan masa lalu dari Kodondi. Jadi lebih cocok Kodondi sendiri yang bercerita siapa dirinya, bagaimana masa lalunya, kenapa ya dia sama keluarganya itu jarang kita lihat foto bareng, ya jarang istilahnya menampilkan keluarganya. Lebih banyak kan kalau Kodondi itu misalnya keluar kota pun ada undangan. Yang kita lihat adalah kajiannya. Bagaimana Kodondi memberikan kajian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi keluarganya jarang tuh diekspos. Kan begitu. Pasti banyak yang penasaran, terutama yang fans-fansnya Kodondi. Ya, jadi kita akan tampilkan dan beritahukan sisi lain dari seorang Donditan. Ya, ini sisi lain dari Kodondi. Dan ya mungkin teman-teman saksikan dulu pernyataan dari Kodondi sendiri supaya clear dan jelas. Nanti baru saya tambahin. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang sulit atau mudahnya masuk Islam, dari sisi keluarga ya, Tat, ya. Ya, memang pertentangan pasti ada, tapi tidak semua keluarga. Tidak semua keluarga menentang orang atau anggota keluarganya untuk pindah agama. Alhamdulillah, keluarga besar saya tidak yang begitu istilahnya menentang saya untuk keluar dari agama, karena bebas-bebas saja sih sebenarnya. Cuman keluarga inti saya, Keluarga inti itu istri. istri dan anak, itu yang nggak mau. Nah, ketika saya ajak masuk Islam, nggak mau, karena mungkin sudah terlalu kuat doktrinnya. Kemudian juga istri saya tuh, setahu saya waktu itu kan dia ke gereja yang pendetanya perempuan, pekerjanya juga semua banyak kan perempuan. Jadi setiap jemaat yang perempuan itu dijaga dengan ketat gitu. Nah, walaupun saya waktu itu sudah berdialog, sudah saya dakwahi, sudah saya berikan pertanyaan, dia juga sudah tidak bisa menjawab. Tapi karena doktrin yang terlalu kuat itu yang membuat dia nggak bisa pindah. Gitu. Ya, dengan berat hati, saya sudah nanya ke semua ustadz, saya sudah belajar di mana, baca dimanapun, juga saya sudah nanya dengan guru saya waktu itu. Ternyata memang nggak bisa, nggak boleh kan tadi ya, gitu ya. Jadi artinya kalau salah satu suami atau istri sudah masuk Islam, secara agama kan pernikahannya sudah batal. Jadi ya dengan terpaksa ya saya berpisah baik-baik. Gitu. Tapi alhamdulillah anak saya yang paling bungsu, yang kecil, ada berapa? Ada tiga laki-laki. Yang kecil, alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Duanya? Yang dua belum. Jadi yang dua itu setiap kali saya ajak dialog, selalu jawabnya apa? Udahlah Pak, masing-masing aja Pak, gitu. Jadi sudah menghindar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikir yang namanya Islam itu nggak bisa toleransi yang seperti itu gitu ya. Kalaupun masih ada teman-teman yang mungkin masuk Islam, tapi terus kemudian masih hidup bersama dengan istrinya yang berlain keyakinan, ya mungkin dia cuma kurang ngaji aja gitu. Ya. Yang mana pada akhirnya pertanggungjawabannya kan bukan kepada siapa-siapa, saling kepada dirinya sendiri gitu. Ya, akhirnya saya mengambil langkah begitu, Ustaz. Wah, berat banget ini. Artinya harus berpisah dengan orang yang dicinta istri dan harus berpisah dengan anak-anak. Iya. Karena sebuah keputusan penting dalam hidup. Iya. Ya, karena masuk Islam. Saya udah tanya kemana-mana, jawabannya begitu semua sama. Ya sudah, nggak bisa ada istilahnya, oh boleh sekian tahun, enggak, ya sudah. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, titik balik mutusin masuk Islam, apa waktu itu? Kalau titik baliknya... Kok mau? Kan Islam repot, suruh sholat, puasa. Nah, kalau orang-orang Islam yang bilang bahwa masuk Islam di Islam repot, sholat 5 kali sehari segala macam, puasa sama sebulan penuh gitu ya. Boleh, ini makan babi nggak boleh, yang harum-harum nggak boleh katanya. Yang harum-harum. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, Tat, setelah saya belajar di dalam Islam, ternyata orang-orang yang mengatakan seperti itu tuh nggak tahu bahwa perintah yang diberikan kepada manusia oleh pencipta manusianya, ternyata perintah itu baik buat kita, bukan baik buat yang menciptakan kita. Kita punya anak. Kalau kita ngasih perintah kepada anak kita, perintah kita itu baik buat anak atau buruk buat anak? Baik. Pasti baik buat anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perintah kita juga pasti baik buat kita. Entah yang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kan begitu, Ustaz? Ketika kita bisa bilang Islam berat, berarti dia belum memahami
intinya daripada Islam itu apa. Kalau menurut saya tadi ya, ini mohon maaf saya bukan mengajari itu apa, ini hanya memberikan pandangan saya sendiri gitu. Berarti dia Ternyata, belum memahami. ternyata kalau kita sholat, kita tahu perintah sholat buat kita 5 kali sehari. Ternyata dalam sholat itu juga baik buat kita dari sisi rohani dan juga jasmani. Yang belum tahu nih mungkin nih, saya dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Ternyata otak kita itu kan pasti butuh darah dan oksigen. Tapi ada bagian yang paling atas, ini tidak mudah mendapatkan darah dan oksigen kalau kita dalam posisi berdiri tegak seperti ini. Harus sujud. Harus sujud, baru kita dapat asupan darah dan oksigen yang lebih baik. Karena ketika sujud, kepala kita di bawah jantung. Jantung memompa lebih ringan darah dan oksigen ke otak kita yang paling atas. Satu, itu dari jasmani. Belum gerakan-gerakannya, peregangan-peregangan, yang mana itu juga baik buat kita. Kita mungkin nggak pernah sadar ketika kita duduk tahiyatul akhir, kaki kiri kita telapaknya ditindih dengan tulang kering kaki kanan kan. Itu sebenarnya seperti orang refleksi, Tat. Kita tekan kan pusat saraf semua dari telapak kaki. Coba, siapa yang bisa memikirkan orang dengan gerakan begitu ternyata baik buat kita. Kalau bukan yang menciptakan kita. Nah, kan begitu. Zakat juga begitu. Nilai sosialnya tinggi sekali pasti kan. Jadi yang kita lakukan dari dasar perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya baik buat kita dan orang lain gitu. Puasa apalagi? Kita kalau sakit ke dokter bayar lagi kan. Dokter nyuruh kita puasa kita ikutin. Yang menciptakan kita Puasa. tahu badan kita butuh puasa, kita disuruh puasa. Kok kita nggak mau kan? Ya gimana gitu lah. Nah, lantas titik balik masuk Islamnya? Nah, titik baliknya ketika saya belajar ulang kitab saya, Qadarullah ya, saya memang waktu itu mungkin sudah zamannya YouTube gitu ya. Ada FYP cerita ini. Ada videonya almarhum Syekh Hamid Hidayat yang membahas tentang kitab saya. Ketika dia berdebat dengan pendeta gitu. Apa yang dia katakan, saya kan nggak bisa langsung terima. Saya riset sendiri, saya cari jawabannya. Ternyata bukti dan jawabannya malah saya dapat dari kalangan Kristen sendiri. Di dalam kitab saya, ternyata ini menurut yang sudah diperdebatkan, ada yang namanya plagiarisme, ada yang namanya kontradiksi, ada yang namanya tidak asli. Nggak ori. Ayat tidak asli. Ada ayat tidak asli. Ustadz Fatih Karim sudah terbiasa nih, jago Quran nih. Di Quran mushaf kita mungkin ada yang huruf hijaiyah bahasa Arab, ada teks terjemahan, ada catatan kaki. Misalnya contoh, ayat ini ternyata pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau. Rasanya gimana? Waduh. Yang menerbitkan mushaf itu badan yang berwenang loh. Badan yang memang punya wewenang loh. Otoritas untuk menerbitkan mushaf. Ketika saya baca di kitab saya ada kata-kata catatan kaki ya, bukan ayat ya. Ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya? Saya cari tahu bener nggak nih nggak asli gitu kan. Ternyata memang setelah saya coba riset sendiri, confirm bahwa ayat itu adalah sisipan. Sisipan itu artinya begini kan. Pada zaman dulu ketika saya mau punya kitab yang sama dengan punya orang lain, saya harus menulis ulang kan. Nah, tulisan-tulisan ulang ini yang disalin-salin ini pada suatu titik itu nanti ada catatan kakinya di pinggir halaman. Catatan kaki ini berupa apa? Mungkin bisa dikatakan sebagai berupa pemikiran agama atau tafsir gitu lah. Yang mana akhirnya catatan kaki ini disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi pemikiran agama yang dijadikan agama. Dan itu terjadi di sebuah ayat yang dianggap sebuah bukti teks bahwa itulah ayat satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas. Yang menyebutkan 3 pribadi tapi satu. Gitu. Itu kan yang paling esensial di dalam sebuah ajaran fundamental gitu kan. Ternyata itu pasti tidak asli, pakai pasti lagi. Terus reaksinya ketika baca nggak asli? Nah, setelah itu kan berarti kan saya melihat kalau begitu, kalau ada ayat yang pasti tidak asli, berarti kan kitab saya ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Iya. Nah, terus kalau sudah tidak suci, udah gitu di dalamnya banyak kontradiksi, udah gitu di dalamnya juga ada mungkin ayat yang sisipan, pinjaman. Bahkan katanya ada ayat-ayat porno. Ah, gini, dulu kalau kita membaca di dalam kitab Bible ada ayat porno, dulu kita mungkin merasa, waduh ini ayat porno. Tapi sebenarnya itu adalah gaya bahasa orang Yahudi untuk menceritakan tentang keadaan bangsa Yahudi sendiri. Ayat porno di situ yang dikatakan itu sedang menggambarkan Yerusalem dan Samaria seperti kakak beradik perempuan yang bersundal. Gitu. Bersundal itu artinya sebenarnya sedang musyrik, sedang menyembah Tuhan yang lain gitu. Itu sebenarnya begitu. Cuman gaya bahasanya memang vulgar. Zaman dulu kan belum ada mungkin moral seperti itu ya. Jadi memang gaya bahasanya vulgar, dianggapnya itu ayat porno, tapi sebenarnya itu adalah bahasa kiasan, gitu. Majasi gitu. Majasi. Iya. Nah, setelah saya menemukan bahwa kitab saya ternyata tidak asli atau bisa dikatakan tidak suci buat saya tinggalkan. Saya mempelajari kan yang lain kan. Ada yang lain misalnya agama saya yang dulu nih namanya Kristen.
Kristen itu kan gelar daripada Yesus. Kristen berasal dari kata Kristos. Bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya Kristus, gelar daripada Yesus. Kalau di Islam kita mengenal Isa, gelarnya Al-Masih. Jadi Kristus itu ya Al-Masih. Nanti ada agama lain, nama daripada nama anak Nabi misalnya. Nanti ada agama lain, nama tempat daripada agama itu berasal. Ada agama lain, gelar daripada pendiri agama itu. Ada agama lain, nama Nabi. Nah, ketika Islam saya lihat bukan nama Nabi, bukan gelar Nabi, bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Nah, setelah saya mempelajari sedikit demi sedikit di dalam Islam, memang kan Islam, Kristen, Yahudi kan tidak jauh nih. Ketika saya mempelajari esensi daripada Islam, oh ternyata sebenarnya semua orang yang lahir itu fitrah. Itu yang paling mengena awalnya tadi ya, paling mengena. Oh berarti sebenarnya kita semua tuh setiap orang yang lahir itu fitrah. Fitrah itu Muslim. Artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang ini nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Itu yang paling saya resapi gitu. Setelah itu saya melihat lagi ajaran Islam yang lain. Ternyata di dalam Islam juga ada hadis ya tadi ya. Ceramah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW. Apa namanya? Kepada orang-orang umatnya di situ bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Inna akramakum indallahi. Berarti kan sama juga begini, orang mata lebar tidak lebih baik dari orang mata sipit. Orang mata sipit juga tidak lebih baik dari orang mata belok. Tapi yang lebih baik dari mereka adalah takwanya. Oh, berarti ini ajaran yang tidak ada rasis gitu. Menurut saya. Setara. Kita lihat juga di masjid. Orang yang datang duluan mau sholat, dia di sop depan. Yang telat belakang. Mau gubernur yang datang, kalau dia telat jadi di belakang gitu. Jadi nggak ada yang namanya apa namanya. Nggak ada jalur khusus. Nggak ada jalur khusus. Kecuali kalau protokol ya. Kecuali orang dalam. Kecuali ada ordal. Gitu. Ordal. Nah, tapi alhamdulillah ketika saya membandingkan ajaran ini, yang ini tidak ada rasis. Yang agama saya yang dulu, Tuhannya berbentuk manusia dengan ras tertentu gitu. Loh iya dong. Iya. Kan Yesus orang Yahudi. Ras Yahudi dong. Rasnya. Kenapa Tuhan harus memilih ras tertentu gitu? Maksud saya, kalau memang Tuhan bisa jadi manusia, kenapa dia harus milih ras tertentu? Nah, ras-ras yang lain apa nggak ngiri gitu? Rasis nih. Rasis nggak? Iya. Ketika Tuhan bisa jadi manusia, orang bisa melihat Tuhan jadi manusia, yang buta ngiri nggak? Nah gitu. Jadi akhirnya dengan ya segala apa yang saya pelajari dalam Islam. Wah, kebayang ya pergejolakan itu. Iya. Bagaimana ceritanya gitu? Yang namanya Tuhan bisa jadi manusia. Gitu. Kalau dia bisa jadi manusia, kenapa dia nggak bisa jadi iblis? Gitu? Boleh dong? Pertanyaan begitu kan? Karena kan dulu saya dengar di gereja, pendeta bilang karena dia maha kuasa, maka dia bisa jadi apa saja, termasuk jadi manusia. Termasuk iblis. Termasuk iblis harus bisa dong. Nah, artinya di situ ada seperti pertentangan atau paradoks. Tidak mungkin Tuhan yang maha baik menjadi suatu entitas atau makhluk yang pada saat yang sama juga jahat. Sama aja kayak kita ngeliat bola, kita bilang, wih bola itu kotak banget ya gitu. Seperti itu gitu jadi paradoks gitu. Nah, jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan Islam inilah agama yang memang diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Karena ternyata di dalam Islam diajarkan suatu ajaran dari mulai manusia itu lahir sampai mati, dari mulai manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Gitu. Semua ada aturannya gitu. Jadi kan sama aja kayak kita di sekolah, kita dapat perintah, aturan yang harus kita ikuti kalau mau lulus nih. Kalau kita nggak mau lulus, kita langgar peraturan, nggak mungkin lulus. Gitu. Ternyata Islam juga seperti itu. Gitu. Nah, udah gitu saya lihat di dalam kitab Islam, Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Dari kurang lebih 6.000 sekian ayat, 1.000 ayatnya berhubungan dengan sains. Dari 1.000 ayat, kira-kira 80% sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Bagaimana ceritanya? Yang katanya Nabi yang ummi, bisa mengatakan hal-hal seperti itu kalau tidak berasal dari yang menciptakan manusia. Logik. Saya dulu mikirnya gitu. Bagaimana kita menguji sebuah kitab? Oke, kalau yang di kitab ini sudah saya uji, oh ternyata ada ayat yang pasti tidak asli. Yang di sini selama saya belajar tidak ada hal-hal seperti itu. Kemudian di dalam kitab yang ini, yang Quran, ternyata ada ayat-ayat yang ternyata sudah teruji atau dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Yang mana orang-orang 1.500 tahun yang lalu belum tahu. Kalau dengar ayat itu, mungkin dengar tapi nggak paham gitu maksudnya apa. Nah, ya. Pahamnya mungkin baru sekarang terbuktinya gitu. Oh, yang dimaksud ayat itu adalah ini karena ada sains yang begini gitu. Itu yang juga membuat saya
Ini nggak mungkin karangan manusia. Allah. Gitu. Akbar. Kalau yang ini sudah jelas ini pasti karangan manusia. Jadi saya mempelajarinya agak dalam kan. Kitab yang ini dulu saya pelajarin ini, dulu ditulis oleh siapa, kapan ditulis, di mana ditulis, kemudian disusun oleh siapa, tahun berapa, abad berapa. Gitu. Kok di rumah banyak koleksi itu? Nah, itu saya memang sengaja kumpulin karena saya awalnya ingin membuktikan dan ada perubahan apa di setiap versi-versi Bible. Oh. Nah, ternyata Bible itu banyak versinya. Kalau gini, kalau kita di Quran 114 surah, di Maroko sama, di Eropa sama, Semua dunia. di Cina sama, Iya. seluruh dunia Dan sama. hafalannya sama semua. Hafalannya sama semua. 114 surah semua sama. Jumlah ayatnya sama nggak? Sama. Jumlah ayatnya sama, Nggak tapi berkurang, nggak mungkin, bertambah. tapi mungkin sistem penomoran ayatnya yang Iya. sedikit berbeda. Iya. Kemudian di setiap negara mungkin ada yang punya perbedaan variasi bacaan. Iya. Mungkin Dialek. yang di dialek. Iya. Mungkin yang di sini Malik Yaumidin, Iya. yang di sana Malik Yaumidin. Gitu. Iya. Tapi kalau yang di sini variasinya bukan variasi bacaan, dan variasinya variasi teks. Oh, fatal itu. Satu variasi teks, kedua variasi surah atau kitabnya. Wah. Beberapa chapter tidak diakui gitu. Maksud saya begini. Uh. Ada Kristen yang namanya Kristen Protestan yang kita sekarang lihat banyak di Iya. Indonesia. Kristen Protestan, kitabnya 66 surah atau 66 kitab. Katolik 73 kitab. Ortodok 78 kitab. Ethiopia 81 kitab. Belum nanti ada lagi yang lain. Ini saya sebutin yang utama aja nih. Jadi artinya kalau ada konsep firman Tuhan yang jadi kitab, ini urusannya belum selesai. Karena ada yang 66, 73, 78, 81. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Nah, iya. Yang ini tidak mengakui 3 dari sini, Yang itu yang ini juga tidak sama. mengakui 5 dari sini, yang ini tidak mengakui 7 dari sini. Ini baru konsep firman jadi kitab. Di dalam kekristenan sendiri ternyata ada konsep Tuhan jadi manusia kan? Iya. Manusia ini dianggap sebagai Tuhan. Ada Kristen yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang mayoritas, Iya. namanya konsep Trinitarian, yang percaya Trinitas. Nanti ada lagi kelompok yang menganggap Yesus bukan Tuhan, hanya ciptaan. Nanti ada lagi konsep Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan 3 pribadi atau bukan Trinitas, tapi satu pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Gitu. Itu yang dibantah oleh Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Iya. yang kelompok terakhir. Yang kelompok pertama dibantah oleh Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Berarti konsep Tuhan yang jadi manusia, ada 3 kelompok utama dalam Kristen. Berarti kan belum selesai, Iya. belum final gitu. Ibarat kata kalau orang Betawi ngomong belum kelar gitu. Jadi konsep yang jadi firman, jadi kitab belum selesai. Konsep firman yang jadi manusia juga belum selesai. Jadi di dalam Kristen konsepnya itu belum final. Finalnya hanya untuk kelompok masing-masing. Tapi Ya itu dari Kodondi ya sudah jelaskan bagaimana keluarganya, terus bagaimana pertama sekalinya beliau memutuskan mualaf. Jadi mungkin saya rangkum saja karena ada beberapa hal yang mungkin kelewatan di situ dan sebenarnya teman-teman mungkin sebagian sudah banyak yang tahu ya. Jadi Kodondi itu mualaf tahun 2014 teman-teman. 2014 artinya 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu. Terus kalau kita lihat usia Kodondi. Usia Kodondi kan ya menurut teman-teman mungkin bilang oh udah tua gitu kan. Udah tua. Artinya waktu dia syahadat 10 tahun yang lalu ya usianya juga sudah lumayan gitu kan. Nah, jadi Kodondi itu sebelumnya memang sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang putra dan sudah besar juga sekarang anak-anak Kodondi. Ya, jadi waktu Kodondi memutuskan mualaf itu terjadi pertentangan. Itu posisinya masih sama istri pertamanya. Ya, Kodondi masih sama istri pertamanya dan terjadilah ya kita bilang perbedaan pendapat. Apalagi ini kan masalah agama. Masalah agama. Kalau Kodondi sebenarnya ya waktu di Kristen pun ya cuman jemaat biasa. Jadi Kodondi itu bukan mantan pendeta ataupun panatua, enggak. Ya, enggak. Kalau ada yang bilang, wah dia mantan pendeta, enggak. Itu asal ngomong. Ya saya nggak tahu tuh yang asal ngomong siapa. Tapi yang pasti Kodondi waktu di Kristen, dia hanya jemaat biasa, tetapi cukup aktif untuk belajar. Karena tipikal Kodondi itu orangnya penasaran. Jadi kalau ada satu tema yang sedang dibahas, ada satu hal yang membuat dia penasaran, biasa dia cari tahu. Dia cari tahu, benar-benar niatnya itu cari tahu sampai habis, sampai dapat. Jadi dulu Kodondi itu, dia waktu di Kristen, dia jadi jemaat biasa saja gitu. Ya istilahnya, sama seperti jemaat Kristen pada umumnya, yang penting hari Minggu datang ke gereja, haleluya, haleluya, ya pulang, bawa doa berkat. Ya seperti itu, dan sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kalau ada yang nanya, Kodondi ini full time menjadi penceramah, YouTuber, atau ada pekerjaan lain? Jadi Kodondi itu, dia ada perusahaan ya,
join dengan temannya, ya istilahnya Kodondi lah yang mengelola perusahaan tersebut. Jadi ada satu perusahaan, mereka supplier untuk pabrik. Jadi bukan jual barang ke konsumen, enggak. Customer mereka tuh pabrik-pabrik. Yang mereka jual tuh barang yang dipakai di pabrik untuk produksi. Ya, barang yang dipakai untuk produksi. Dan sampai sekarang juga perusahaan tersebut masih jalan. Tapi memang lebih banyak kontrolnya tuh ya dari handphone saja. Bisa mobile, nggak perlu harus datang ke tempat. Karena memang kan customer-nya tuh langsung perusahaan. Yang orderannya tuh sistemnya ya pesan gitu kan. Suruh produksi sekian untuk supply, oke. Jadi lebih gampang. Ya, lebih gampang. Dan sampai sekarang masih jalan. Jadi dari dulu Kodondi itu pekerja, teman-teman. Ya, Kodondi itu adalah pekerja. Dan saat memutuskan mualaf pun, ya sampai sekarang Kodondi kerja. Cuman karena lantaran YouTube-nya lagi naik, dan juga panggilan-panggilan jobnya lagi banyak, Kodondi lebih ke sana, ya, lebih ke arah sana. Terus waktu dulu, setelah mutusin mualaf, ya seperti biasalah, ya pasti istri nggak setuju, apalagi istrinya termasuk yang Kristen taat. Jadi kalau dibilang, mana yang lebih fanatik dulu? Ya istrinya. Ya, istrinya tuh termasuk yang cukup fanatik di kekristenan, dan sehingga saat Kodondi mualaf, ya terjadilah saling adu argumen agama. Jadi lawan debat Kodondi yang pertama itu bukan pendeta, teman-teman. Lawan debat Kodondi yang pertama tuh mantan istrinya sendiri. Ya, mantan istrinya sendiri yang dia ajak debat, dia ajak argumen, terus selesai ya berargumen, tidak ada jalan keluar, tidak ada titik temu, dan secara Islam ya tentu saja itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan punya istri beda agama, ya, dan jatuhnya itu zina. Ya, jatuhnya tuh kalau kalian melakukan hubungan suami istri artinya kan zina. Jatuhnya zina. Jadi Kodondi nggak mau, ya. Dan setelah istilahnya diskusi panjang dengan mantan istrinya, diputuskan untuk ya udahlah cerai. Ya, artinya pisah. Ya, karena si istri juga kan dia masih bersikukuh dengan agamanya, ya, yaitu Kristen. Artinya putuskan cerai, ya, putuskan cerai. Terus Kodondi, ya, dia setelah beberapa tahun ya, artinya 2014 mualaf, beberapa tahun kemudian menikah lagi ya, karena ya kita ngerti lah, nggak mungkin juga Kodondi nggak menikah lagi, karena kan harus ada yang ngurusi Kodondi juga gitu kan, ada yang ngurusin, sehingga Kodondi putuskan menikah lagi, dan sampai sekarang ya. Terus dari Kodondi sendiri, kalau kita lihat dengan keluarga besarnya nggak ada masalah. Artinya keluarga besar ini dari pamannya, sepupunya, ya, keluarga-keluarga intinya itu nggak ada masalah. Sama istrinya yang ini ya, sama istrinya yang istilah keluarga sendirinya itu yang problem. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ya Kodondi sendiri sekarang lagi aktif-aktifnya, dan saya rasa ini satu hal yang luar biasa ya, karena waktu dari pertama kali Kodondi itu lagi viral, itu saya diskusi sama Uniriva. Ya, kita bangga kalau yang mewakili apologet Islam itu adalah Kodondi untuk istilahnya menjumpai orang-orang ya, terus juga menyampaikan, karena secara ilmu komunikasi Kodondi itu bagus. Kodondi itu bagus dan emosinya lebih bisa ditahan. Ya. Jadi kalau disuruh jadi perwakilan kayak ngomong-ngomong keluar, ya kita lebih prefer Kodondi, ya Ustadz Wafi, Ustadz Alwan, yang memang ya lebih santai lah gitu, lebih santai dan lebih lebih bagus ya daripada Kores gitu kan. Kalian bayangkan kalau Kores yang wakili, waduh, ini dia akan cengengesan gitu, akan cengengesan. Jadi ya Kodondi lebih bagus. Dan saya sekedar informasi buat teman-teman ya, kita juga sedang mengupayakan untuk beberapa teman muncul di podcast-podcast yang levelnya nasional. Akan ada beberapa orang yang kita tunjuk, artinya kita sorong untuk berani tampil, ya, berani tampil di media-media yang lebih besar dan siap-siap untuk disorot kamera lah. Ya, jadi ada beberapa orang yang kita usulkan, ya, sedang kita godok untuk dimajukan. Ya, termasuk si Kores ini, walaupun ada beberapa kali kita briefing ya, kalau bisa nanti tampilannya diubah lah, jangan pakai celana seperti itu lagi gitu, karena dia hobi kali, pakai celananya itu celana gantung, kita suruh pakai celana yang lebih panjang lah, tutup semua, ya, terus gaya baju dan pakaiannya mungkin ya lebih rapi gitu, dia bisa pakai batik sebenarnya sih,
Tapi agak lucu juga kalau Kores pakai batik. Agak aneh. Ya, karena dia pakai batik tapi sepatunya malah sepatu jalan gitu kan, bukan sepatu rapi. Ini kadang-kadang lawak-lawak kalau si Kores. Tapi itulah dinamikanya, dan kita sedang sodorkan. Terus kalau teman-teman nanya, apakah saya nggak kepingin menyusul Kodondi? Nggak, saya nggak pernah kepikiran. Ya, dan nggak kepingin juga gitu. Jadi, ada beberapa teman nanya gitu, kenapa saya nggak mau? Dan jujur, ada beberapa yang ngundang saya di podcast. Ya, ada beberapa gitu yang ngundang, tapi nggak kepikiran saya, dan nggak pengen terkenal juga. Bahkan saya alhamdulillah sekali kasus yang menimpa saya juga nggak viral gitu ya. Karena waktu itu saya punya pilihan juga. Kalau mau saya viralkan mungkin lebih gampang bagi saya, karena memang diskriminasi intervensi dari sebelah itu gila-gilaan. Sehingga kalau ini disorot media, mungkin saya akan lebih gampang. Ya, akan lebih gampang. Tapi saya pikir itu mungkin pilihan terakhir lah. Ya, pilihan terakhir. Karena memang ya saya tuh didiskriminasi habis-habisan. Tapi ya sudah, kita lewati proses itu, dan saya rasa nggak perlu terkenal lah. Saya lebih suka di belakang layar mensupport teman-teman semua. Ya, kita bagian support aja. Dan kita bagian yang istilahnya menghubungkan dari satu teman ke teman yang lain. Ya, jadi kita jadi back office-nya aja. Ya, kalau Ustadz Wafi bilang jadi manajer gitu kan. Bantu jadi manajer gitu. Nah, kita bagian manajernya aja. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, ya inilah sisi lain dari seorang Donditan yang saya rasa teman-teman perlu ketahui. Dan dari Kodondi sendiri, kalau kalian nanya kepada saya ya, testimoni saya kepada Kodondi itu orangnya ya profesional gitu. Orangnya benar-benar tipikal yang profesional. Sehingga kadang-kadang, kalau ada yang nanya gitu kan, Kodondi kok jarang gini sama yang lain gitu. Karena Kodondi itu tipikalnya profesional. Kalau terlalu banyak cerita, dia malas. Ya, dia malas gabung kalau terlalu banyak yang istilahnya cuman mutar-mutar gitu. Dia lebih suka plop jadi gitu, selesai. Itulah kenapa kalau Kodondi itu dia tipikalnya memang pekerja, dan jujur itu agak nggak cocok dengan budaya kita yang lebih banyak basa-basi. Ya. Ada beberapa kan yang tipikal teman itu yang lebih suka itu lebih banyak meetingnya, lebih banyak basa-basinya gitu kan, karena memang kebiasaan seperti itu. Tapi kalau Kodondi nggak mau dia lebih suka plop jadi gitu. Itulah kalau ada yang dengar selentingan Kodondi sama ini nggak cocok, bukan nggak cocok, cuman dihindari saja gitu. Ya, dihindari karena tipikalnya nggak sama gitu. Dan saya memaklumi sekali gitu. Karena Kodondi itu pertama mungkin karena Chinese ya. Dan Chinese itu dibiasakan kalau kita tuh melakukan sesuatu tuh ya yang jelas saja gitu. Kalau yang sia-sia nggak usah dikerjain. Ya, yang jelas-jelas saja. Terus kurangi terlalu banyak basa-basi, terus terlalu banyak ngerumpi, ikut-ikut drama-drama nggak jelas gitu kan. Nggak ikutan gitu. Kerja aja gitu. Beresin kerjaan. Ya. Nah, bedanya mungkin di situ. Terus Kodondi sendiri ya profesional. Dulu Uniriva pernah kerja sama beliau. Itu aku ingat sekali tuh. Uniriva curhat. Wah, tiap hari dimarahin gini kan. Wah, nggak enak sama Kodondi, begini begitu. Ya memang nggak masuk gitu. Ya nggak masuk karena kalau Kodondi, lu jadi karyawan, ya dia akan press lu habis-habisan gitu. Kalau lu kerja, artinya lu kena press. Itulah banyak orang-orang yang kerja sama Kodondi terakhir keluar gitu. Terutama yang dari teman sendiri. Dan dari awal saya udah pernah ingatkan gitu kan. Saya udah ingatkan karena Kodondi itu tipikalnya keras. Kalau kami bilangnya batu. Saya sama Kores bilangnya, kalau Kodondi itu batu gitu. Nggak bisa dilawan. Ya, jangan dilawan gitu. Kalau dilawan ya bentrok. Jadi kita harus ikuti dia juga. Harus fleksibel. Itulah kenapa kayak saya, Kores itu lebih cocok sama Kodondi. Maksudnya bisa masuk sama Kodondi. Karena kalau kami dua kan tipikalnya ya ikut aja gitu kan. Ikut arus gitu. Nggak pernah mau lawan. Jadi kalau Kodondi itu ya dia memang profesional. Ya, ini testimoni dari saya, dia profesional, nggak suka banyak basa-basi, langsung plop gitu kan. Kayak kita main ke tempat dia. Main ke tempat dia tuh ya harus ada konten gitu. Harus ada jadi konten gitu. Kalau nggak jauh-jauh ke tempat dia bilang lu sia-sia jauh-jauh datang gitu kan. Udah datang jauh-jauh, ya minimal ada lah yang kita buat. Ya baik itu mungkin di tempat saya ataupun di channelnya Kodondi. Ya kan gitu, antara di channel lu atau di channel dia atau dua-dua. Istilahnya ya udah kerja gitu, kerja.
jangan kebanyakan istilahnya kebanyakan ngomong yang lain, ngomong yang nggak penting gitu kan. Nah, itu memang budaya ataupun gayanya Kodondi yang bisa saya sampaikan. Dan Kodondi orangnya fair, ya, orangnya cengli kok. Walaupun ada sebagian teman-teman bilang agak pelit, ya Chinese sih. Kalau dibilang, Kodondi itu pelit, ya dia kan Chinese bro. Saya bilangnya gitu aja. Dia bukan pelit, cuman memang apa ya, Chinese itu lebih hitungannya tuh nggak mau sia-sia. Jadi ada beberapa teman nanya ke saya gitu kan tentang Kodondi, dan saya bilang karena saya Chinese, saya maklumi gitu. Saya maklumi banget tipikal Kodondi itu. Ini bukan rasis ya teman-teman ya, bukan rasis, cuman kita ambil contoh lah. Kalian kalau lihat Chinese, ya, pergi makan gitu, kalian akan lihat bahwa yang dia makan itu, yang dia pesan tuh yang dia makan. Kalau nggak habis pun bungkus pulang. Orang Chinese paling sering tuh, kalau nggak habis bungkus pulang. Agak beda dengan yang lain gitu. Yang lain mungkin nggak habis ya udah gitu. Termasuk pesan minum. Kalau Chinese tuh biasa kalau ada yang gratis yang bisa refill, ya, yang bisa refill artinya dia pesan refill. Misalnya ocha dingin, ocha panas gitu kan, bisa refill. Kalau yang lain mungkin pesannya jus. Saya aja kadang sama Kores gitu ya. Saya pesan yang refill, Kores pesan jus. Dan Kores itu kalau minum, banyak yang minta ampun. Walaupun ujungnya nanti terakhir nggak diminum sampai habis sama dia, ngetes-ngetes aja. Dia cuma pengen ngicip-ngicip. Itulah kadang-kadang saya sering ya, sama teman-teman tuh bilang, sayang tuh makanan gitu kan. Kalau nggak dibungkus gitu. Dibungkus, kalaupun kita nggak bisa makan, ya kita kasih orang lain gitu. Di jalan kan ada orang yang bisa kita kasih lah makanan tersebut kalau masih bagus kan gitu. Yang penting itu makanan memang bukan bekas kita kan, tapi memang ditaruh di tengah terus sudah kita ambil ya nggak habis. Nah, itu kan masih oke. Itu sih yang perbedaan. Ya, perbedaannya di situ. Kalau Kodondi memang tipikalnya nggak boros. Ya nggak boros sehingga kalau orang nanya gitu kan Kodondi itu istilahnya yang dimakan pun ya itu aja gitu. Nggak inilah, nggak foya-foya kalau kami bilang. Jadi ada perbedaan antara pelit sama hemat dan tidak foya-foya. Ya, itu sih. Oke, ini udah terlalu banyak yang saya sampaikan, nanti diketokin kepala saya. Saya rasa udah cukup ya testimoni saya untuk Kodondi. Bagi teman-teman yang masih penasaran, silakan tanya. Nanti kita akan main ke tempat Kodondi untuk menginterview Kodondi. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar kalian. Nanti akan saya tanyakan kepada Kodondi saat ketemu nanti. Ya, mungkin minggu depan lah, karena saya lagi ada kesibukan. Kodondi juga lagi sibuk dengan acaranya. Mungkin minggu depan baru bisa ketemu. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.